prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah. Saya sudah hadir. Program pendidikan guru penggerak, ya, yaitu seri yang berbagi budaya positif, di mana di dalamnya nanti kita akan membuat keyakinan kelas khusus selama pelajaran matematika. Yang diharapkan disiplin dari dalam dirinya sendiri. Ya, inilah ini kelas. Akan membuat keyakinan kelas, mencontohkan bentuk disiplin positif di lingkungan kelas. Diperlukan keyakinan kelas, ya, kesepakatan bersama anggota kelas berdasarkan nilai-nilai kewajiban universal yang meningkatkan keyakinan diri serta memotivasi dari dalam diri kita sendiri. Jadi, ya, saling Menghargai, Yang lain, Pak? tidak mengajak teman. Tidak mengejek teman. Sama, apakah sama tidak mengejek teman dengan saling menghargai? Tidak apa mengejek tapi saling menghargai. Bisa mengejek dan nggak mengejek. Bercanda kita ada konteksnya, ya. Kita mau buat nih keyakinan. Jangan bercanda berlebihan. Nah, betul. Jangan bercanda berlebihan. Nanti saling menghargai, tidak bercanda berlebihan. Ya. Bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Baik, beberapa hari yang lalu kita sudah menyepakati atau membuat keyakinan kelas untuk kelas 12 TKJ mata pelajaran matematika. Kita sudah menyepakati yang pertama hadir tepat waktu, yang kedua mengumpulkan tugas tepat waktu, yang ketiga saling menghargai, yang keempat menggunakan HP untuk pembelajaran saat diizinkan, dan yang terakhir yang kelima aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini sudah kita buat posternya, nanti akan ibu share filenya kepada kalian di grup WhatsApp. Nah, setelah ini kita akan menandatangani keyakinan kelas kita ini, yang akan mewakili ada 3 orang, yaitu ketua kelas, kemudian yang kedua perwakilan siswa laki-laki, yang ketiga yang perempuan. Untuk ketua kelas silakan untuk menandatangani keyakinan kelas matematika
lahirkan profil pelajar Pancasila. Thank you. Ibu selalu. Next, yang terakhir. Yang keempat. Silakan Nurul yang akan mewakili teman-teman untuk sepakat dengan keyakinan kelas 12 TKJ untuk mata pelajaran matematika. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Ibu kelas Nurul. Baik, ini diri yang terakhir dengan Bapak Manis. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, Ibu Erliana SPD Ekop. Yang saya hormati Ibu Bapak Pemateri, Ibu Yuli Yulianti dan Bapak Indar Bismoko, dan juga rekan-rekan guru sekalian. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini bisa memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di acara kegiatan komunitas praktisi yang sebenarnya sudah kita agendakan 1 bulan sekali ya. Tetapi alhamdulillah walaupun mungkin kemarin kita disibukkan ya dengan acara workshop dan diklat dari program SMKPK, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kembali kegiatan komunitas praktisi yang dominannya diisi dengan berbagi praktek baik gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita luruskan niat kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah arahan dari Ibu Kepala Sekolah, arahan dan sambutan ya dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Erliana SPD Ekop, disilakan. Baik, terima kasih Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Bapak dan Ibu sekalian. Sore. Yang saya hormati Ibu Tanti selaku Ketua Komunitas Praktisi dari SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, Bapak Ibu penyaji dari guru penggerak dari calon guru penggerak yang hari ini akan berbagi tentang budaya positif ya, berbagi tentang budaya positif yang mungkin yang menjadi salah satu tugas mereka dalam bagian dari tugas calon guru penggerak. Bapak dan Ibu sekalian yang juga hadir di ruangan ini, sebagian mencukupi teman supaya ramai. Sebenarnya sih kegiatan ini tidak harus hanya komunitas saja Bapak dan Ibu. Ketika memang peduli, siapa saja pun boleh ikut dalam kegiatan ini, karena memang kegiatan seperti ini itu adalah salah satu kegiatan yang baik yang kita yang memang harus kita lakukan. Nah, budaya positif, kalau berbicara tentang budaya positif, yaitu yang memang harus kita lakukan, terutama berpikir positif aja gitu kan. Berpikir positif dengan orang lain itu akan lebih baik. Walaupun hari ini saya luar biasa Bapak dan Ibu, saya hari ini menata hati. Karena Ibu tadi turun di lapangan pada kegiatan kerja bakti, jadi hati Ibu itu ya seperti apa gitu kepedulian kawan-kawan di sekolah. Makanya saya panggil satu-satu. Yang wali-wali kelas yang tidak hadir tadi saya panggil satu-satu.
Saya mau tanya gitu dengan mereka, apa sih peran positif yang sudah kita lakukan untuk sekolah? Apa Bapak dan Ibu? Ya. Itu bagian dari peran kita, bagaimana kita membina anak-anak kita, terutama kita sebagai wali kelas. Contoh yang baik, contoh yang positif yang bisa kita berikan kepada mereka itu apa? Kecil loh sebenarnya, hanya kerja bakti tadi. Ibu aja tadi ngelihat Bu Ami ya tadi ya Bu Ami sibuk import kembang tadi, anak-anaknya di sebelah Bu Ami itu yang dalam kelas tuh, itu aja Bapak dan Ibu. Jadi Ibu hari ini sedih sampai balik dari BLK tadi. Alhamdulillah Bu Yulia, BLK tadi sambutan dengan kita luar biasa. Di situ saya singgah di rumah, saya pulang di rumah, langsung saya tidur, saya merenung. Ya, niat kita berbuat baik, berbuat positif itu, ya niat itu nggak cukup kalau hanya saya sebagai kepala sekolah, Bapak dan Ibu. Dengan Bu Tias tadi, maaf Bu Tias, tahu-taunya Bu Tias ada di kelas sebelah, tapi saya taruh di WA ya Bu Tias ya, karena pas saya cek di kelas, Bu Tiasnya nggak ada di kelas sebelah. Ternyata Bu Tias lagi sibuk dengan menagih IPP Bapak dan Ibu. Nah, peran kita sebenarnya itu Bapak dan Ibu. Nggak banyak kok yang diminta sekolah kita itu. Bagaimana kepedulian kita dengan sekolah, bagaimana kita membina anak kita di sekolah, membudayakan yang budaya-budaya positif itu tadi Bapak dan Ibu. Makanya kemarin saya berbincang-bincang dengan Umi, dengan siapa kemarin, bagusnya kalau pembinaan anak itu ya mulainya dari guru dulu gitu kan. Ketika dalam proses pembelajaran ada anak yang 1-2 dia bermasalah, nah tanya dulu kenapa. Sebenarnya kan situ dulu mulainya, tanya dulu kenapa kamu kok nggak ada semangatnya dalam proses belajar. Dengan ibu kok nggak rajin, tapi kalau dengan guru itu kok rajin, alasannya apa? Kan kita bisa mencari problemnya anak tersebut itu. Nah mulainya sebenarnya di situ, tapi kadang-kadang kita ngambil mudahnya, udah serahkan ke wali kelas. Nah pembinaan kita di situ nggak ada sebagai guru, kecil sebenarnya. Yang tadi itu kecil, hanya kemarin sudah disampaikan kita kerja bakti. Tahu-tahu ada yang tidak mendampingi, ditanya sana sini, katanya ngantar anak sekolah. Ya semua juga ngantar anak sekolah. Kalau ada kegiatannya yang memang pagi itu ada kegiatan kita kerja bakti di sekolah, berarti mengantar anak kita harus lebih awal gitu. Sepele sih sebenarnya Bapak dan Ibu, tapi ketika kita memang berupaya untuk menjadikan sekolah kita lebih baik dan tidak hanya nama gitu. SMK 1 tuh kan kalau di luar bagus loh kalau di luar, tapi di dalamnya ya bisa kita lihat itu loh Bapak dan Ibu. Jadi saya hari ini tuh menata hati juga. Kalau kelas Pak Indar, terus terang Bapak Indar, kelas Pak Indar itu menjadi prioritas Ibu lihat, karena memang anak-anak di kelas Pak Indar itu ada beberapa orang yang butuh perhatian Pak Indar. Jadi kita kalau dapat kita tetap, kadang-kadang Pak Indar tidak harus di lab, memang kalau memang bisa gitu kan. Nah coba kita di kelas belajar dengan mereka, atau kita belajar di luar kelasnya, di sekitaran taman kelas yang ada di depan itu ya Pak Indar ya. Tadi itu betul berminggu-minggu Ibu tegur mereka ya gak rapi gitu di situ gitu kan, karena pemandangan awal yang kita lihat dari depan. Kalau di belakang sih masih belakang. Kalau orang ke AK sana tuh gak akan belok lah ke sana, paling ke musola gitu. Jadi lah gitu. Kalau saya nggak akan
Tidak lama Bapak dan Ibu. Pak saya menjadi pegawai itu cuma ASN itu masih 6 tahun. Kalau saya kepala sekolah sudah masuk periode ketiga. Udah lama saya jadi kepala sekolah dan juga memang sudah membuat kita jenuh. Ya, kalau saya kalau memang tidak dipakai lagi saya siap. Kapanpun saya mau dijadikan guru silahkan saya siap. Itu Bapak dan Ibu. Jadi hati kita itu harus kita sentuh. Bukan orang lain yang menyentuhnya, tapi kita sendiri yang menyentuh hati kita. Apa yang sudah kita perbuat, apa yang kita lakukan, sentuh. Direnungkan. Jadi kalau tidur itu direnungkan. Hari ini apa yang baiknya yang kita berikan ke anak kita? Hari ini apa? Itu direnungkan. Itu Bapak dan Ibu. Ya, saya berterima kasih untuk yang memang sudah peduli untuk berada di lapangan. Jadi dan saya juga tidak hanya guru, pegawainya juga seperti itu. Tapi saya lihat kalau dengan Kartiko ini saya luar biasa. Kalau saya menghargai luar biasa benar Bapak dan Ibu. Jadi Bu nanti kita begini Bu, kita begini di depan itu kita ginikan Bu, nanti kita butuh dana sekian. Oke, tapi Ibu akan berusaha untuk mencari dana supaya sekolah kita itu Bapak dan Ibu. Jadi sentuh hati kita, mau guru kah, mau pegawai kah. Oh ya, hari ini kita kerja bakti loh hari ini. Ya kerja baktinya itu bukan hanya kerja bakti ini semua. Coba nengok di tata usaha itu, berantakannya luar biasa. Ada enggak berpikir di hari ini tuh mau berbenah? Ibu sih enggak mengingatkan. Orangnya udah besar semua di situ. Lihat kertas-kertas tumpukan. Mana ada? Ada enggak yang punya pemikiran mau ngajak? Ayo kita ke masjid bareng. Yang berpikir positif tuh ada enggak yang seperti itu? Nggak ada. Itulah sekolah kita. Kalau ngomong sih banyak, besar kalau ngomong. Jago kalau ngomong tuh. Tapi mana perannya Bapak dan Ibu? Itu loh Bu Tanti. Jadi Bu Tanti itu bersabar-sabarlah Bu Yulia, Bu Yuli. Bersabar-sabarlah dalam posisi sekarang. Karena akan banyak tantangan yang akan dihadapi. Yang kecemburuan, yang tidak senangnya kawan-kawan kita itu akan banyak kita hadapi. Tapi kita jangan menyerah dengan tantangan yang seperti itu, pemicu kita untuk bisa lebih baik dan lebih baik ke depannya. Kalau kita bisa melewati itu, alhamdulillah. Ya. Kemudian Bapak, ini tambahan gitu kalau yang untuk itu nanti Pak Indah dengan Bu Yuli. Dan untuk yang lainnya, Ibu selalu ingatkan, ayo kita ikut guru penggerak. Udah lewat masanya kan, enggak lagi. Ayo kita ikut S2. Kan udah yang untuk P3K kan kemarin sudah Ibu sampaikan. Ibu tidak akan menghambat karir Bapak dan Ibu. Silakan ikut. Mau guru penggerak, mau ikut S2 silakan. Ya, nanti kalau ngikut S2 dengan biaya mandiri berarti kita harus tahu, harus mengatur, menata keuangan kita. Bapak dan Ibu yang sudah sertifikasi, fokuskan uang sertifikasinya itu untuk pendidikan, pengembangan karir Bapak dan Ibu. Jangan dipakai untuk beli mobil, jangan dipakai untuk kehidupan yang glamor, jangan. Fokuskan itu pendidikan, karena suatu saat pendidikan kita tidak akan dihitung dari S1-nya, akan dimulai dari S2-nya. Kalau perekrutan guru-gurunya sudah harus S2, Bapak-bapak dan Ibu masih S1 akan ketinggalan. Mumpung masih muda, insya Allah kalau masih ada di gelombang 2, insya Allah saya akan ikut mendaftar Bapak dan Ibu. Kemarin tuh maju mundur. Tapi setelah mendengar kawan-kawan ternyata mereka lulus, sudah ada korting untuk
sudah diakui, pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan selama ini diakui oleh mereka, dijadikan SKS ya? Ya, dijadikan SKS. Kayak Pak Teddy itu udah 12 SKS, 16 SKS. Nah, kita sudah punya pengalaman jadi wali kelas, pengalaman dalam bidang ini, ya itu sudah nilai plus Bapak dan Ibu. Jadi karena dengan Bu Agnes, apakah kita ledekan saja tadi, nanti kita sudah lulus S3 Bu R, sudah S3 kita kalau mengikuti pengalaman. Ya, kalau mau ngikutin pengalaman Ibu dari awal, dari wali kelas, dari pembina perpustakaan, kemudian kajur dan lain-lain, kalau mau diikuti. Tapi pengalaman Ibu di kepala sekolahnya juga sudah cukup itu. Tambah lagi pengalaman-pengalaman yang lain. Itu Bapak dan Ibu, ayo kita sama-sama meningkatkan pendidikan kita mencapai S2-nya. Tuh, nanti kalau satu kelompok di sekolah kita ada 20 orang, siapa tahu dosennya bisa dihadirkan di sekolah gitu. Dan ini juga tidak akan mengganggu TPP Bapak dan Ibu, tidak. Sertifikasi Bapak dan Ibu tetap jalan karena kita berbasisnya online. Jadi itu Bapak dan Ibu, pada hari ini ya Ibu berharapnya nanti komunitas ini semakin bertambah Bu Tanti. Berbagilah hal-hal yang memang baik untuk dibagikan. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau ada praktek baik, ada yang sudah Bapak Ibu lakukan, tolong di medsoskan supaya orang tahu. Kalau kita kan sekarang itu, kalau dilihat tuh Bu Sri ada sudah kemarin pas mengajar, Ibu juga yang mengajar di kelas itu ya, yang buat video. Nah itu di medsoskan. Nah, maksud Ibu juga seperti itu untuk yang lain. Kegiatan apapun di video kan minta tolong anak-anak buat videonya di dalam. Nanti mereka minta tolong. Nah, kalau misalnya ini minta tolong anak-anak TKJ atau RPL untuk ngeditnya, kan nggak apa-apa seperti itu Bapak dan Ibu. Komputer kita kan di sekolah banyak speknya yang bagus kalau untuk ngedit gitu video. Jadi itu Bapak dan Ibu, ayo kita sama-sama mengembangkan sekolah kita dan cobalah berpikir pola pikir kita itu dirubah. Pola pikir kita itu dirubah. Jangan ngambil yang sempitnya gitu. Luaskan pola pikir kita, pemikiran kita itu diluaskan. Saya berkarir, saya sebagai guru tidak cukup hanya sebagai guru. Saya harus bisa menjadi ini, saya harus bisa menjadi ini. Kesempatan itu banyak Bapak dan Ibu. Banyak kesempatan itu yang bisa kita ambil, yang bisa kita manfaatkan. Hanya kadang-kadang ini kita tadi, udah cukup lah. Saya sudah jadi guru. Nggak cukup Bapak dan Ibu kalau hanya jadi gurunya. Jadi guru, jadi pengajar itu nggak cukup. Pendidiknya juga yang harus kita lakukan. Jadi pendidiknya. Anak-anak kita itu sudah luar biasa. Nah, kalau kita lihat hari hujan itu, lihat mereka pakai sendal semua. Pernahkah yang menegur mereka? Adakah yang menegur? Mengingatkan mereka? Tetapi Bapak dan Ibu ketika mengingatkan mereka, lihat Bapak dan Ibunya dari atas sampai bawah. Kalau ada satu celah, sepatu misalnya, walaupun kita guru gitu, tapi kita menanamkan disiplin kepada mereka, tetap sepatu kita yang digunakan tetap harus warna hitam. Ketika kita akan menegur, mengingatkan mereka. Jadi tidak ada celah di kita itu. Kalau saya katakan, Ibu berani menegur mereka dengan sepatu hitam, tapi tolong lihat sepatu Ibu warnanya apa? Hitam Bu. Nah Ibu berani negurkan. Jadi tidak ada celah yang bisa mereka kritisi dengan kita. Rambut misalnya, bapak-bapak negur rambut bapak-bapaknya panjang, negur anak, ya udah langsung kita tahu bapak sendiri. Kalau anak-anak yang kritis kan, Bang Ruli nak negur rambut kami, rambut Bang Ruli alhamdulillah rambut Bang Ruli udah bagus.
Nah, siapa lagi? Ada yoga kan yang panjang. Itu Bapak dan Ibu. Jadi kita dulu lihat dari dari kepala sampai ujung kaki. Jadi ya kepedulian yang di tata usaha pun, yang pegawai pun, ya nggak ada siapapun itu, kita wajib mengingatkan mereka. Siapapun yang ada di SMK 1 ini wajib, punya jabatan dan tidak punya jabatan, itu wajib mengingatkan mereka. Karena itulah kita menumbuhkan karakter yang baik, karakter yang positif kepada mereka. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan perjalanan Bu Yuli sama Pak Indar selesai dengan menghasilkan nilai terbaik nantinya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erliana SPD Ekop yang sudah memberikan kita banyak sekali pencerahan hari ini. Motivasi salah satunya bagaimana kita berpikir positif ya tadi ya, kepada diri sendiri, kemudian bagaimana kita berpikir positif juga kepada orang lain, dan juga bagaimana kita berpikir positif terhadap lingkungan sekitar kita gitu. Terima kasih kepada Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah selama ini sudah menanamkan ya budaya positif kepada anak-anak didik kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya, luar biasa gitu. Dan mungkin kita masih melaksanakannya bukan sekedar sih, mungkin trial and error ya, mungkin saya juga seperti itu ya. Kita coba ini, kemudian nanti coba itu ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar ya bagaimana kita menanamkan budaya positif dengan cara-cara yang mungkin dibilang baru enggak ya, tapi insya Allah ini adalah cara-cara yang positif gitu, yang bisa kita terapkan kepada anak-anak didik kita. Baik. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan dengarkan bersama pemaparan dari Ibu Yuli Yulianti dan Bapak Indar Bismoko tentang sharing ini ya, sharing penerapan budaya positif di sekolah. Mungkin nanti saya harapkan Bapak Ibu juga bisa berbagi ya bagaimana cara menerapkan budaya positif di kelasnya masing-masing. Kepada Bapak siapa dulu nih? Oh Ibu ya. Bareng. Baiklah, kepada dua pembicara ini aplaus dulu dong Bapak Ibu. Ya baik, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Ini juga sebenarnya sudah melaksanakan salah satu budaya positif karena sudah menghargai undangan kami, sudah peduli dengan undangan kami, dan juga walaupun Bapak Ibu mungkin memiliki kesibukan yang lain, tapi masih bisa hadir di kegiatan sharing penerapan budaya positif yang akan kami sampaikan. Kami sampaikan karena memang kami berdua bersama-sama sedang mengikuti diklat calon guru penggerak. Saya sendiri, mungkin Bapak Ibu sudah kenal, saya Yuli Yulianti, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Belitung, dan di sebelah saya ini Bapak Indar Bismoko, sama kami CGP angkatan ke-7 Kabupaten Belitung. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami berbagi atau sharing mengenai penerapan budaya positif yang berawal dari ruang kelas, sebetulnya berawal dari ruang kelas, berikutnya nanti Pak Indar Bismoko akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam penerapan budaya positif sebelum nanti kita sharing. Bukan hanya kami, mungkin dari kawan-kawan juga bisa sharing bagaimana trik dan tips untuk menerapkan budaya positif ini yang dimulai dari lingkungan kelas dan juga nanti berujung di lingkungan sekolah dan juga masyarakat. Kepada Bapak Indar Bismoko disilakan untuk menyampaikan sharing materinya terlebih dahulu.
Jadi pada intinya penghargaan sebetulnya kurang efektif gitu. Jadi tidak selama ini mungkin hal yang kita lakukan ada yang sudah tepat, namun ada juga yang belum tepat. Yang selanjutnya penghargaan ini merusak hubungan. Jadi ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji oleh orang banyak, maka yang lain akan merasa iri begitu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Ini jeleknya di sini gitu ya. Kalau guru sering memberikan penghargaan, besar kemungkinan murid-muridnya itu hanya termotivasi karena penghargaan tersebut saja. Sehingga penghargaan itu menciptakan persaingan yang judulnya nanti persaingan yang menciptakan kecemasan. Gitu. Kemudian mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan, mereka akan berhenti untuk mencoba. Nah, ini yang kita khawatirkan dari anak didik kita ketika mereka merasa, oh aku nggak mungkin lah dapat penghargaan itu, malah mereka bukan tambah semangat, malah jadi patah semangat. Kemudian selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Di sini ada 2 riset yang pertama, dalam sebuah percobaan sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama, beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberi jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibanding anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Jadi mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni ataupun sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar yang kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Yang berikutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum. Yang seperti apa sih maksudnya penghargaan yang menghukum? Yaitu mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selama ini mungkin dalam pikiran kita penghargaan itu yang baik gitu ya, tapi ternyata posisinya sama saja seperti menghukum. Untuk kembali ke keyakinan kelas tadi, sebetulnya Bapak Ibu mungkin di kelas selama ini sudah
membuat kesepakatan sebenarnya itu sudah termasuk keyakinan kelas juga tanpa kita sadari begitu. Hanya mungkin poin-poinnya saja yang perlu ditambah untuk kita perhatikan, dijadikan sebagai keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita mungkin sering mendengar kata kesepakatan. Jadi kesepakatan ya bukan berarti sepakat-sepakat saja, tetapi kesepakatan ataupun keyakinan kelas yang kita buat itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi ada makna atau dasar di balik kita membuat keyakinan. Kenapa harus hitam? Ya itu tadi sudah dijelaskan sama Pak Indar bahwa tujuan seragam adalah mengurangi kesenjangan. Kemudian fokus pada tujuan utama kita bukan hanya fashion. Begitu juga terlambat. Kenapa sih tidak boleh terlambat? Kita tidak pernah memberikan penjelasan ataupun sudut pandang cara mereka berpikir kenapa sih saya tidak boleh terlambat begitu. Jadi ajaklah ngobrol anak didik kita apa akibatnya kalau kita terlambat. Yang pertama, ketika guru sudah masuk dan siswa ada yang terlambat, sudah pasti sudah memecah konsentrasi, kita sudah siap belajar, tiba-tiba ada yang baru datang, akhirnya mengganggu yang tadi konsentrasinya sudah baik, lingkungan kelasnya sudah baik, jadi terganggu. Yang kedua, apabila ada poin-poin yang sudah kita bahas di dalam kelas, siswa tersebut akan ketinggalan dari segi materi dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus mungkin kita jelaskan ataupun kita diskusikan bersama dengan anak didik kita sehingga mereka paham bahwa selama ini yang mereka kerjakan yang dulu kita sebut sebagai aturan itu bukan hanya sekedar aturan, tetapi ada makna ataupun nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya tadi. Baik, berikutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika seorang siswa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai kebajikan atau selama ini kita sebut dengan melanggar aturan, hal itu sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selama ini kadang-kadang saya juga ya, jujur saja dulu sebelum mengikuti diklat calon guru penggerak, di awal-awal masih jadi guru, ketika anak terlambat terkadang tidak mau mendengar alasan apa mereka terlambat. Sekarang sudah tidak lagi, kita tanyakan. Kalau memang itu bukan siswa yang biasanya terlambat, kemudian datang terlambat di sekolah, kita tidak boleh serta-merta tiba-tiba marah. Kamu terlambat, ABC dan seterusnya. Kita tanyakan terlebih dahulu ada apa, apalagi anak-anak yang jarang terlambat. Ada apa begitu, karena kita pun kadang-kadang pernah mengalami terlambat gitu. Jadi jangan memposisikan diri. Jadi posisikanlah anak seperti kita merasakan posisi mereka begitu. Oh mungkin, jadi mereka akan bercerita, saya tadi Bu sudah perginya awal tetapi di jalan ada apa, bannya bocor dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih enak kita, anak-anak pun tidak merasa tidak merasa bersalah yang luar biasa gitu. Oh berarti saya diberikan kesempatan untuk membuka diri saya diberi kesempatan untuk dipedulikan, saya diberikan kesempatan untuk berbicara dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan dasar tadi ketika melanggar aturan itu yang pertama penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian bertahan hidup, kemudian kesenangan dan juga kebebasan. Baik, ini baik Bapak Ibu, selanjutnya ini mengenai posisi kontrol guru. Baik Bapak Ibu. Nah ini yang paling berkesan bagi saya di materi budaya positif adalah posisi kontrol guru. Itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol guru menurut Gosen. Dan saya pernah mengalami kelima-limanya. Dan Bapak Ibu, apa saja posisi kontrol guru? Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pengontrol. Yang kelima, sebagai manajer. Dan yang terbaik dari posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Dan ini dulu yang paling
jarang saya lakukan. Ya wajar, karena kita jadi guru juga belajar, ada proses, tidak langsung bisa jadi manajer gitu ya Pak Indar ya. Karena mungkin ya butuh butuh pemahaman mendalam untuk bisa menjadi seorang kontrol sebagai manajer. Apa bedanya? Dan kesabaran ekstra. Ya betul Bu Indar, dengan kesabaran ekstra. Ya sabar juga ternyata perlu belajar begitu ya, perlu belajar banyak. Nah, apa perbedaannya dari segi tindakan? Nah, mungkin ini saya juga kadang-kadang merasa agak tersungging begitu ya dengan penjelasan 5 posisi kontrol guru ini yang sebagai penghukum. Ini tindakannya, memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Saya pernah nih kayaknya. dulu ya, mudah-mudahan sekarang tidak lagi. Jambak, wah ya bisa, itu masuk di sebagai penghukum. Yang kedua, kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, tindakannya ini: mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Jika kita melakukan tindakan ini, berarti kita sebagai guru yang pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, posisi yang ketiga, ini membuat pemakluman. Ya seperti teman lah ya, ayalah, gak apa-apa lah, namanya juga anak-anak begitu ya, gak apa-apa lah, namanya juga masih belum dewasa gitu. Itu sebagai teman, dan ini juga belum baik ya, gitu ya Bu Tanti. Next, sebagai pengontrol. Kalau sebagai pengontrol ini tindakannya memantau dan mencatat. Jadi kalau ada ya catat gitu. Ibu catat ya, nih pelanggarnya. Ibu catat ya. Kamu hari ini sepatunya hitam, wah semua catatan. Sehingga membuat memang siswa jadi ikut aturan, tapi sepertinya hanya sepihak gitu, sepihak saja. Dan yang terakhir ini manajer. Nah ini yang paling baik dan paling susah sebetulnya bagi kita seorang guru. Jadi perlu belajar. Sebagai manajer yaitu bertanya dan membuat kesepakatan. Seperti tadi yang saya sudah ceritakan, ketika siswa ada yang terlambat, ada baiknya kita bertanya, membuat kesepakatan, kemudian konsekuensinya nanti seperti apa. Untuk selanjutnya, ini perkataan-perkataan yang dilakukan guru sebagai penghukum. Kalau kamu bla 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 bla, ibu akan amun kau gitu ya. Kalau bahasa Belitungnya, amun kau banyak angka misalnya gitu. Ibu akan bla bla. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian kalau sebagai pembuat merasa bersalah, aduh saya kecewa sama kamu. Kalau orang tua kamu tahu gimana? Tidak ngasinkan kan orang tua, tidak ngasinkan kan ibu. Harusnya kan kamu tahu. Kalau sebagai teman, lakukanlah ya demi Bapak. Itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, sebagai pengontrol, itu kamu sudah tahu aturannya kan, sama kayak nyatat tadi. Kamu tahu kan hari ini pakai sepatu hitam? Nah, kalau sebagai manajer, apa sebenarnya harapanmu gitu? Tanya seperti itu. Jadi next, akibatnya apa? Kalau kita sebagai penghukum, murid itu jadi nggak peduli dengan gurunya atau tugas sekolahnya, karena mereka dianggap sudah ya udah terhukum gitu, terhukum, jadi mereka tidak semangat atau malah udahlah, udah pasrah atau udah nggak mau lagi gitu. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah, akan merasa bodoh, akan merasa seperti murid nakal. Kalau sebagai teman, merasa gurunya adalah teman yang bisa dimaklumi. Jadi ya kemungkinan untuk mengulangi kesalahan tuh gampang lah, kan Bapak itu kawan dan kita gitu. Ini kurang baik. Kemudian sebagai pengontrol,
murid mempertanyakan konsekuensi perbuatannya. Jadi nanya, karena saya sepatunya hari ini nggak hitam, apa bu hukumannya? Nah, itu sebagai. Nah ini yang baik sebagai manajer, dia akan mengatakan apa bu, pak yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Baik, itu tadi poin-poin materi-materi penting dari budaya positif. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi, sudah kita paparkan tadi bisa kita terapkan ke diri kita masing-masing, terutama diri saya pribadi juga, Pak Indar juga, dan juga kawan-kawan guru semua yang ada pada kegiatan hari ini. Pada intinya, ketika siswa melakukan kesalahan, segitiga restitusi sebaiknya yang kita lakukan. Jadi tidak menghukum langsung, tidak menghakimi secara langsung gitu, tapi menggunakan segitiga restitusi. Untuk sharing mengenai keyakinan kelas, saya sudah laksanakan di kelas Bu Ami ya, Bu Ami 12 TKJ. Jadi kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas, sudah ditempel di kelas, rupanya tidak dilepas. Bu Ami kemarin, "Yalah Bu, nggak apa-apa, kami mau ditaruh di situ aja," kata mereka. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit kita lakukan, walaupun mungkin butuh proses untuk mencapai yang ideal atau seperti apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja pemaparan dari kami, saya dan Pak Indar. Setelah ini barangkali ada rekan atau saran, pertanyaan, boleh kritik, saran, pertanyaan, ataupun mau sharing juga dengan kami, nanti Bu Tanti yang akan memandu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu dong buat pemateri kita hari ini, luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa ini. Jadi pencerahan ya Bapak Ibu ya. Bagi saya pribadi, saya merasa lagi jadi CGP lagi. Karena semua materi itu di-refresh kembali ya sama Bu Yuli dan Pak Indar. Baiklah. Baik, hari ini kita sudah belajar. Yang pertama kita belajar tentang bagaimana siswa motivasinya bukan dari hukuman, bukan dari penghargaan, tapi bagaimana kita menanamkan motivasi siswa dari dirinya sendiri. Kemudian kita juga belajar tentang hukuman dan penghargaan. Oh, rasanya kaget banget ya. Ternyata di balik penghargaan yang kita lakukan ternyata ada sesuatu yang negatif ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga mungkin banyak bertanya-tanya kali ya di dalam benaknya gitu ya. Selama ini saya sudah memberikan penghargaan, ternyata gitu ya, ternyata banyak yang negatifnya. Kemudian hari ini juga kita belajar tentang keyakinan kelas ya, bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas. Jadi siswa tidak hanya diberitahu aturan ini itu, tetapi bagaimana siswa tahu alasan logis gitu ya yang terkandung dalam sebuah aturan tersebut. Kemudian tadi kita juga belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu terakhir kita belajar tentang posisi kontrol. Dan saya yakin semua guru-guru ini pernah merasakan kelima-limanya gitu ya. Bahkan mungkin yang paling sering mungkin ya, rasanya kalau saya pribadi Bu Yuli ya, seringnya membuat ke saya membuat rasa bersalah gitu ya. Bu, Mika ndak ngasinkan kan orang tua Mika ndak ngasinkan kan ibu dengan bahasa-bahasa seperti itu gitu ya. Itu sama posisinya juga. Ya mungkin ini nanti pasti yang sharing ini pasti dari Bu Dwi dan Pak Rio ini. Ya, nanti kita bisa sharingkan aja, atau mungkin dari Pak Tiko ya. Karena kita Masya Allah ya, dalam seminggu ini kita membina anak yang luar biasa ya Bu Yuli ya. Bu Yuli ya, Bu Dwi ya, yang sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi. Itu rasanya nyerah deh. Kemarin kan izin sakit.
Ya. Atau dengan kemarin Pak Rio ya, Masya Allah gitu ya, bertemu dengan home visit gitu ya ke rumahnya salah seorang siswa dengan suara penuh getarannya ya, Masya Allah. Tapi luar biasa Pak Rio, getaran dari suara getaran Pak Rio itu sampai ke hati aku gitu ya. Iya, betapa seorang guru gitu ya, saya saking sayangnya. Saking sayangnya sama siswa gitu ya, Masya Allah gitu ya. Nah itulah yang membuat seminggu ini rasanya hati aku pribadi gitu, hati saya sendiri perlu banyak belajar dari para wali kelas yang terdebes ya, Bu Dwi juga ya, Masya Allah gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin pasti banyak di benak Bapak Ibu pertanyaan atau ingin sharing, saya pernah menerapkan keyakinan kelas tapi kok begini ya hasilnya. Ya, saya juga sebenarnya mau curhat Bu Yuli tentang bagaimana kita udah mau berusaha menerapkan ya segitiga restitusi itu, tapi rasanya ingin menyerah gitu ya ketika anak yang kita ini gitu ya, kita coachingnya gitu ya nggak berubah gitu ya. Nah silakan, mungkin kesempatan akan diberikan kepada Bapak Ibu duluan, nanti kalau kesempatan saya di belakang aja ya. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Pak Rio kayaknya. Sharing boleh atau bertanya boleh ya. Kamu tanya. Oh Ibu Ami. Kamu bertanya. Enggak akan dibilang kamu nanya. Silakan, mungkin dari Mem mau bertanya. Kamu nanya. Oh kalau yang mampu menggetarkan hati Pak Rio kayaknya. Pak Rio menggetarkan, coba Pak Rio. Saya menggetarkan hati. Enggak, betul loh. Kalau kata-kata dari hati itu biasanya kenanya ke hati. Ya, jadi sama kalau kita misalnya kata-kata kita dari hati nyampe ke sesuatu itu ke hatinya gitu. Jadi harus hati-hati. Jadi kata lagu teh pas sentuhlah katanya. Sampai ke hati. Pandai sekarang ya. Baik, silakan Bu Ina. Beberapa bulan ini yang kami lihat dari anak-anak, terutama anak kelas kami nih, lah mulai begincu gitu kan. Bagaimana nih kata-kata yang bisa karena kemarin saya bilang, Kak, boleh begincu tapi di malam minggu lah atau nak kondangan lah, saya bilang gitu. Ibu aja enggak begincu gitu kan. Kalah sama gurunya gitu. Kata-kata saya salah kan tadi kan di situ kan. Nah, bagaimana nih untuk biar udah dikatakan seperti itu aja, hari ini masih ada ya, masih nengok gitu kan, yang bermerah-merah gitu masih ada gitu kan. Nah gimana nih biar menyentuh hati? Ini Bu Ina, Tanya Pak Rio ini kayaknya. dia pakai gincu warna apa? Jadi pakai juga gincu lebih dari dia. Oh gitu. Motivasinya. Iya, kelas Bu Tio tuh. Kan Bu Tio mentor juga itu maksud. Kelas Bu Tio dah. Siapa? Desi dah di sini pelajaran dia berapa kali ini dah begitu dia. Iya, baik. Kita tampung dulu ya Bu Yuli atau gimana? Atau mau langsung jawab ya? Langsung jawab. Baik, bagaimana caranya gitu ya menghadapi para siswi yang gincinya lebih tebal daripada gurunya? Baik, itu silakan Bu Yuli. Tidak begincu juga. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat berat ya Bu Ina ya. Menurut saya ini cukup berat karena memang kita berkali-kali mungkin berusaha mengingatkan mereka, tetapi tidak diindahkan atau dilakukan lagi gitu. Memang kalau kita sebagai penghukum sepertinya belum tentu juga jelek gitu ya. Terkadang itu 5 posisi kontrol guru ini menurut saya pribadi itu tergantung keadaan juga. Ketika kita sudah berupaya berulang kali, kita memiliki bukti fisik, pembinaan dan lain-lain, mungkin posisi kontrol ini tidak harus selalu kita jadi manajer kalau menurut saya pribadi. Memang betul idealisnya posisi kontrol yang baik sebagai manajer. Tetapi ada kadangkala kasus ataupun case di mana kita ya mau tidak mau kita menjadi pengontrol bagian yang penghukum tadi gitu. Tapi kita harus sepakat dulu dengan anak. Keyakinan dan kelas kita dan keyakinan dengan anak tadi kita harus sepakat dulu gitu.
Yang kedua, menurut saya memang ketika kita sudah terhubung chemistry dengan anak, itu kalau kita bicara dari hati ke hati, insya Allah anak tuh bisa mendengarkan kita. Tapi memang ini tidak mudah, ini butuh proses. Karena chemistry dibangun itu tidak cukup 1 hari, kalau menurut pendapat saya. Ketika kita mengajar suatu kelas, itu hari ke hari, jika kita mendidik dengan hati, Bapak Ibu, anak tuh nanti koneksi batinnya akan kena juga ke kita. Cuma karena kendala COVID kemarin ya Umi, saya merasakan dampak yang luar biasa. Membangun chemistry dengan anak itu gak bisa, sulit. Jadi memang kita ini masih imbas-imbas COVID gitu Bu Ina. Jadi gincu-gincu tadi mungkin efek-efek COVID juga. Iya. Karena kan biasanya pakai masker. Iya betul. Selama ini kan, selama ini mungkin dia begincu gitu ya, tapi ketutup sama masker gitu ya. Cuma kalau pakai celak nggak sekalian sama mata-matanya juga ya ditutup gitu. Mungkin itu menurut pendapat saya Bu Ina. Maaf kalau memang kurang tepat itu hanya effort dari saya pribadi. Mungkin Pak Indah. Pak Indah soalnya nggak pakai gincu, jadi bingung ya. Maafnya gitu. Bu Yuli kalau di razia, misalnya razia listrik. Ya, itu masukan yang baik nanti akan kami bicarakan di tim. Ya, siap. Tulnya lagi tidak ada. Siap. Ya, nanti gincunya biar buat kita aja gitu ya. Oh iya, apalagi gincu-gincu yang gitu yang bagus gitu ya, Bu Dewi. Terima kasih masukannya, Miss Dewi. Silakan Bu Tanti. Bu Dewi ada yang hitam-hitam teh. Dia gincu dia habis dia. Ya, nah itu ya betul tadi ya. Kalau saya juga sepakat sih dengan Bu Yuli ya. Karena memang tadi posisi kontrol tadi kita terbaik sebagai manajer ya, tetapi ada kalanya gitu ya. Ada kalanya memang kita juga harus memberikan kebijakan yang mungkin niatnya mendidik ya. Nah, untuk masalah razia nanti insya Allah Bapak Ibu kita adakan, tapi terlebih dahulu ada proses. Kalau masalah razia ada proses dulu kayak tadi misalnya ya guru-guru udah coba, terutama guru-guru yang punya siswinya bermake up berlebihan, sudah mencoba dulu memanggil, berbicara tadi dari hati ke hati. Kemudian gunakan tadi segitiga restitusi mungkin ya. Ya sebenarnya mungkin nggak apa-apa sih dandan tuh, apalagi kan kamu cewek, nah gitu ya. Karena gini Bapak Ibu, saya menangani anak-anak yang telat. Jadi ketika mereka telat, langsung udah masang muka nggak suka, karena mikir bakal dihukum, bakal dimarahin, diomelin gitu ya. Itu langsung masak tuh muka yang nggak suka, terutama yang cewek-cewek gitu ya. Langsung udah kayak cemberut kayak apa gitu. Padahal saya cuma ngajak ngobrol aja. Kak, nggak apa-apa lah Kak kalau terlambat sekali-kali. Tapi hari ini Kakak harus berpikir upaya supaya besok nggak telat lagi gitu. Jadi cuma diajak ngobrol. Nah setelah diajak ngobrol, udah mereka langsung mukanya agak melemah sedikit. Asalnya kayak berat gitu, kayak ngambek gitu kayak yang. Nah tadi ya, mungkin kasus Bu Ina juga kayak gitu tadi ya. Gunakan tadi segitiga restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan dulu anak tuh supaya ngerasa oh ini tuh masih wajar lah, gitu ya. Kemudian yang kedua baru kira-kira apa yang kamu langgar ya tadi ya, validasi kesalahan ya. Oh iya aku terlalu berlebihan Bu gitu, misalnya masalah make up dan lain sebagainya. Baru nanti gimana yang bisa kamu lakukan, nah gitu ya. Kalau itu aja proses itu sudah dijalankan, kemudian memang begitu-begitu aja baru kita ada razia. Ini juga nanti kita bertahap ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada guru-guru sebagian besar nanya sama Bu Tanti, itu anaknya udah kukunya panjang-panjang, dicat dan lain sebagainya. Tapi nanti bakal ada razia, tapi nanti kita melakukan proses dulu, baru nanti kita ada razia. Ada sih Bu kejadian lucu. Kami kan ngajar PM 1 teh. Pernah anak kita aku tegur gitu kan, saya tegur saat pelajaran kami itu nggak bergincu, tapi saat kami papasan pelajaran yang waktu kami nggak ngajak, gue nggak merah lagi deh. Iya juga deh itu pas kita belajar. Jadi lucu itu Bu. Jadi kadang malu dia singkir nggak ketemu kami. Jadi lucu.
Pas Ari ngajar gincu atau Iya. Pas kami udah begincu, pas hari ngajar gincu dia. aduh ketawa kadang. Kalau nanti kan dibilang, nah pakai mekanik gincunya, ibu juga nggak begincu misalnya, kau lebih inilah. Nanti gue salah ibu, nggak pernah begincu. Kadang ada yang nanya, spill mem nggak begincu. Ya, baik ya. Ada lagi nggak yang akan sharing? Nanya, mulai nanya. Oh, Pak Tiko. Ya sebentar, ada satu lagi pertanyaan. Silakan Pak. Ada anak itu setiap hari datangnya masih pagi. Di jam 6, lewat 15, setengah 7. Aku pantau udah lama. Tapi kok kadang ngobrol, nggak pernah aku ikut, cuma aku sendiri lah. Tapi tidak mempan dengan saya. Itu kerjanya lompat pagar. Kan kasihan, kecil pada badannya. Kenapa tidak lewat depan? Kan tidak terlambat kamu. Kalau ke kanan, tidak usah bayar rotinya. Aku korting supaya dia dekat dengan aku. Kalau badannya seperti yang aku lah. Tapi lompat pagar, tapi datangnya pagi dia benar. Sapu Pak Mas Dewi kan Apa? supaya tinggi kayak. Itu aja Pak Atin. PM itu, PM. PM pula. Karena di luar pagar itu ada warung. 10 Pak Tia, 11. Hah? 10, 11. Dekat lapangan basket. Berapa? Besok sekali tunggu nanti di situ. Tapi pasti terlambat kalau ditunggu di sebelah pagar. Kelas berapa itu? Nanti biar nanti aku yang tunggu. Kelas 10. Kelas 10 apa? Namanya siapa? Pandan. Oh. Dia parkir di luar, Pak. Parkir di luar. Udah pada aku enggak pernah lapor sama apa dulu. Budi lagi. Di Tanjung Pinang namanya dia. Iya, Pandan. Ya emang kayak emang dia rajin gitu toh, muji dia rajin oncat-oncat di rumah. Pengen tinggi kan? Kebahagiaan sendiri dia loncat pagar. Sebenarnya Pak Tiko itu tuh yang kemarin ditangani 3 serangkai. Ya. Tapi si Fardan ini dia berubah. Ada Berubah, kebahagiaan Fardan itu berubah tersendiri. jadi harus tinggal 2. Nah gitu. Ada kesenangan tersendiri di lompat pagar. Ada candunya. Lompat ini enggak. Iya Pak, ya Pak. Bang, dia tuh datang pagi bang ya. Dia tuh enak rasanya bolos gitu bang, tapi tidak enak melakukan. Jadi pas pagi itu dia naik rasanya bolos tuh kiat ada kepuasan tersendiri kayak ya. Setengah 7 kadang jam 6.15 pernah. Sekali-kali motornya diambil dimasukin ke Tapi kan Dia panik lah. Bang pelingin apa bang? Pendekatan. Nah, juga turut kami. tidak berubah juga. Pelingin bang, anak bang. Kan tinggi pagar itu padahal. Ya sengaja bang, biasa nggak balik-balik. Bang Tiko, itu anak kemarin hilang jam terakhir. Ah, Pelajaran Pak Teddy. motornya di luar. Pelajaran Pak Teddy kemarin hilang dia. Karena parkir motornya di luar. Iya benar. Ada beberapa anak naruh motor di sana, memang strategi mau kabur. Baik, silakan mungkin bisa ditanggapi dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Yali Pak Indar ditanggapi. Ini kesiswaan ya. Tapi ini luar biasa, saya tuh salut dengan kawan-kawan. Artinya saking pedulinya dengan anak, walaupun itu anak orang sebenarnya ya. Iya. Iya, maksudnya kita sadar bahwa ini anak kita gitu. Itu yang dilakukan Pak Tiko juga sebenarnya udah segitiga restitusi itu. Jadi segitiga restitusi tidak hanya dilaksanakan oleh guru, tapi juga tenaga kependidikan dan semua tenaga kependidikan di sekolah juga gitu. Jadi ilmu Pak Tiko sebenarnya udah lebih duluan istilahnya gitu ya. Tetapi memang kita CGP Pak. Kita tuh ada batasnya juga ya Pak Tiko ya. Memang kita berusaha ya jangan ngoyo juga kalau harus itu semuanya berhasil, tidak. Iya, kita sudah berusaha terakhir usahanya mungkin dengan doa ya Umi ya. Kita itu sudah berusaha kayaknya.
terinfluence betul, karena mungkin sebenarnya dia nggak ada tembok tinggi di rumah mungkin ya, karena ini ada di sekolah ya, sekalian wah ini rasanya bolos kata Mbak Dewi tadi ya. Ada icon di kelas itu tuh apa masalahnya gini Bu, karena ada mainkan pagar Mau dipasang dua bata lagi. jaringan listrik jadi pakai Dua bata. Ini pakai besi di serok. sharingnya luar biasa ini ya. Bu, mungkin menambahkan ya, karena di kelas itu tuh ada lima jagoan sih. Ya, yang 3 ini yang agak di luar batas gitu, termasuklah Pardan tadi, Apis, Pardan sama Elvandra. Kalau 2-nya itu diomongin tuh masih bisa berubah gitu, masih jinak gitu. Kalau ini, kalau Rahman sama Bima itu diomongin masih jinak, masih nurut gitu. Tapi kalau bertiga ini sampai aku kemarin sudah nyerah, Bu Tanti minta tolong, ya, karena surat panggilan orang tua sudah 2 kali, perjanjian sudah 5. Secara administratif mungkin sudah selesai gitu anak itu ya. Tapi sama Bu Tanti mau dibina, alhamdulillahnya Bu ya. Dengan proyek-proyek. Cuman Bu, kalau tadi fungsi guru sebagai kontrol hukuman mungkin semua wali kelas sudah ya. Dari hati pun mungkin bukan hanya wali kelas gitu. Guru-guru yang masuk di situ juga mungkin karena sayangnya Bu Ami ya. Iya, Bu Ami yang sering cerita sudah sampai tahap itu, dan Bu Tanti juga sekarang sudah membina anak itu tahu seperti apa. Kami tuh mikirnya gini, kalau misalnya dia terus bertahan dengan seperti itu kelakuannya, banyak akan jadi pardan yang lain gitu. Maksud kami Bu, pengaruh gitu ya. Pengaruhnya luar biasa Bu. Pardan tuh terpengaruh dari mereka yang 2 ini. Barangkali mungkin perlu didiskusikan bersama lah wali kelas, BK, kepala sekolah nanti bagaimana keputusan terbaik untuk mereka. Karena ini Kak Tanti ya, bukan anak, sebenarnya kita untuk kebaikan bersama ya. Kalau untuk Arif sama Elvandra tuh memang mereka di pagi hari itu memang apa yang disuruh bekerja itu ya, ngerjain dia. Tapi pas setelah masuk kelas dia sibuk dengan diri sendiri, ngobrol ke belakang, ngajakin kawan-kawan iya nutupin yang bukunya pakai tas pas project Kak Tanti itu lah. Iya. Jadi pas project dia komunikasi bisa pas hari sama itu di pelajaran siang pas Pak Teddy itu tidur dia. Pas hari itu kan mau izin. Izin dan izin. Pas lagi project ini kita curhat sama curhat ya. Lagi pas project dia kayak lemah-lemah, pura-pura sakit gitu. Dewi itu agak paham lah sama mereka. Mereka banyak dramanya sisir apa sikap depan kita. Benar, mendrama dia. Maaf, karena saya nggak ngajar, boleh sedikit dijelaskan latar background anak ini seperti apa? Bagus, karena backgroundnya bagus. Orang tua lengkap, anak satu-satunya. Oh iya. Kalau Elvandra orang tuanya pisah, tapi secara ekonomi, secara kasih sayang dia tetap dapat gitu. Ibu sambungnya lebih sayang malah sama dia ketimbang ibu aslinya. Udah meninggal ibu. Meninggal bisa. Meninggal. Oh meninggal. Yang pertama. Gila, bisa anak satu-satunya Bu. Kalau aku satu-satunya dia kelas 4. Ibu sambung. Oh ibu aslinya meninggal. Circle pertemanan di luar gimana? Bu Dwi tahu? Kalau Apis tahu dia berteman dengan anak yang lingkungan anak yang nggak sekolah lagi. PRT nya. Kesan. Pak RT-nya lebih tahu. Bidang PRT. Tangan kemarin. Iya benar. Mau sebelum kita angkat tanggal tinggal timbang malah. Sebenarnya solusi saya bisa ya kalau dia bukan memutus di sekolah. Kami saya lah ngomong-ngomong dia pembinaan gitu kayak mau pindah, mungkin mau pindah nanti kamu naik kelas. Kalau di sini kan guru-guru kamu lah banyak buat guru sedih dengan perilaku sikap kamu kayak gini kan ya. Kalau tidak naik nanti kan kamu duit tadi nanya baru bisa tidak naik apa yang akan kamu lakukan kan kita beri bayangan ya tidak tahu lah memang Bu
tapi saya ini coba kata kami pindah ke SMK ya Purple, kata SMK ya Purple 1 tahun naik kelas, ada perbaikan. Tahu lah kalau Hafiz kan jawabnya kayak orang nurut kan ya. Sudah diterima. Ya, baik Bapak Ibu ya. Jadi kan begini Bu, itu sebenarnya memang Bu Dwi juga pernah cerita anak-anak ini sudah jadi binaannya Bunda ya dari awal. Kemudian kenapa aku nggak langsung mutusin untuk memindahkan? Karena memang aku juga butuh mengenal dulu, mengenal dia, mengenal keluarganya seperti apa, dialog dulu dengan keluarganya, mencoba hal-hal yang yang mudah-mudahan bisa merubah karakternya. Dan sekali lagi, kita sebagai guru tidak akan pernah mampu mengubah orang lain, termasuk murid-murid kita, termasuk anak-anak kita juga gitu. Yang kita bisa itu adalah kita bagaimana mengusahakan gitu, mendidik mereka gitu ya, mendapatkan karakter yang baik. Kemudian cuman Allah gitu ya, yang betul-betul bisa mengubah mereka gitu. Kalau kita hanya usaha. Jadi untuk anak-anak ini rencananya setelah pembinaan ini kan udah selesai 1 minggu. Kemudian nanti kita pantau. Jadi nanti minta tolong ya Bapak Ibu ya, kasih masukan saya juga. Minta tolong nanti perhatikan mereka. Kemudian kapan dia bolos dicatat saja. Ditegur biar dulu, nggak usah ditegur, biasa aja tapi dengan catatan. Tapi harus ada catatan tertulis gitu. Kalau bisa ada buktinya dan sebagainya. Iya, sehingga nanti ketika kami memutuskan sesuatu, rencananya memang kalau tidak berubah dalam 2 pekan ini, memang rencana akan dipindahkan ke sekolah lain. Kasihan juga misalnya. Iya. Bunda naik, mana buat kata dia? Iya, rencananya seperti jadi Bun ini ini udah selesai proyek 2 minggu kita akan perhatikan sama-sama dan saya menunggu juga masukan dari Bapak Ibu. Memang tiap hari ada Pak Teddy nanti lapor gitu ya, Bu Dwi juga tadi gitu ya. Tadi kami komunikasi juga sama Bu Dwi, mungkin Bu Tantine kan karena baru menghadapi takut salah jalan nanti langsung memvonis berhenti misalnya tidak bisa kan kalau karena baru pengenalan gitu ya. Karena belum kenal. Kasusnya kan belum sampai ke Bu Tanti baru yang dan sekarang yang dulu kan tidak tahu kan. Dulu nama Apis aja yang mana nggak tahu. Jadi baru 3 minggu jadi waka gitu baru. Dan kemudian berusaha kemarin dia 2 minggu mengenal mereka gitu. Ada gitu jadi. semester 1 absensi nanti jadi masalah. Jangan habis. Iya. Kemudian juga tadi juga udah dialog ya sama Apisnya. Kemudian diceritakan harapan saya sebenarnya. Harapan Ibu kamu suksesnya bukan di SMK lain, tapi di SMK 1. Tapi itu harapan Ibu. Ibu nggak tahu harapan kamu sama nggak dengan harapan Ibu ya. Kadang gitu ya. Betul tapi ya. Ketika mengerjakan proyek dan lain sebagainya, memang Masya Allah ya, mereka bertanggung jawab. Terus kemudian jujur. Kalau 15 menit istirahat, 15 menit datang lagi. Gitu ya, kalau ada apa-apa pasti WA, Bu, aku di sini, aku gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi saya bilang, Abang itu udah menunjukkan rasa tanggung jawab gitu. Kemudian ketika diajarin pakai Canva ya, bikin laporan itu cepat gitu. Saya bilang, Abang tuh sebenarnya pintar, cepat nanggapnya gitu. Itu sebuah potensi. Tapi tinggal kembali ke Abang lagi gitu. Saya bilang gitu, kembali ke kamu lagi. Apakah potensi ini mau dimanfaatkan gitu ya dengan dengan sekolah dengan benar atau enggak gitu. Jadi mungkin kalau Pak Tiko juga bertemu sama orang tuanya ya mungkin bisa dijelaskan juga sebenarnya anak-anak ini punya ada dalam hatinya itu karakternya baik gitu. Tapi ya itu lagi pengaruh lingkungan itu luar biasa gitu ya. Mungkin itu nanti Bapak Ibu setelah 2 minggu nanti akan saya panggil mungkin ya guru-guru yang di PM, nanti kita diskusi sama-sama sama Ibu Bu R juga gimana cara menyelesaikan permasalahan anak ini gitu ya. Naditya, nggak ngulang Naditya tuh, nggak ada ngulang lagi kasus di sekolah. Iya. Sama dengan Pandra. Iya. Ya Insya Allah nanti kita undang lagi ya Bapak Ibu. Mohon 2 minggu ini perhatikan ya Bapak Ibu ya, 2 orang ini ya. Iya. Kemudian nanti kita diskusi. Baik, ada lagi satu lagi? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, Bu Yuli, Pak Indar, terima kasih sebesar-besarnya pada Bu Yuli dan Pak Indar sudah memberikan pencerahan hari ini luar biasa. Tepuk tangan dulu buat materi kita hari ini. Ya,
Buat Bapak Ibu, Masya Allah ya, dengan kehadirannya saya yakin Bapak Ibu niatnya luar biasa ya, punya niat yang baik. Dan ingin supaya karakter anak-anak kita juga menjadi karakter anak yang baik ya. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.